Hai sahabat Ambis, selamat datang di Study Ambis, channel yang dibuat khusus untuk membantu kalian memahami fisika dengan mudah dan mempersiapkan diri menghadapi OSN IPA SMP. Di sini kita akan membahas soal-soal fisika mulai dari konsep dasar hingga tingkat lanjut. Aku juga akan berbagi tips dan trik agar kalian lebih percaya diri dalam menjawab soal dan meraih prestasi terbaik. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu gak ketinggalan video terbaru. Let's study with ambition hanya di Study Ambis. Kita lanjut ke soal nomor 4. Sebuah pemanas listrik memiliki hambatan 25 ohm dihubungkan sumber tegangan 250 volt dan bekerja selama 24 jam. Maka arus yang mengalir dalam pemanas adalah 10 ampere. Nah, ini langsung aja ya adik-adik ya. Untuk menghitung untuk statement yang pertama, di sini kita menggunakan persamaan dari hukum Ohm, yaitu V sama dengan I dikali R. Jadi kamu ingat aja buah Vir ya. Nah, kemudian karena kita akan menghitung nilai dari I, sehingga bisa kita tuliskan I sama dengan V dibagi dengan R, masukin nilai dari V-nya, yaitu 250 ya tadi ya, 250, R-nya 25, ini dicoret, berarti 1 sama 0 berarti 10 ampere. Nah, statement yang pertama benar. Kita lanjut ke statement yang kedua, daya pemanas sebesar 2,5 kW. Nah, untuk menghitung nilai dari daya, kita pakai persamaan V dikali I. V-nya 250, I-nya adalah 10 ya. 250 dikali 10 adalah 2500. Nah, ini satuannya masih dalam watt. Karena di soal dia minta dalam satuan kilo, berarti kita bagi 1000. Cara bagi 1000 adalah kita geser ke kiri 3 kali ya. Patokannya dari sini. Ups, bentar. Dari sini ya patokannya. 1, 2, 3. Nah, berarti jawabannya adalah 2,5 kilowatt. Artinya statement yang kedua juga benar. Kita lanjut ke statement yang terakhir nih, yang ketiga. Jika tarif listriknya 50 per kilowatt hours, selama waktu tersebut diperlukan biaya Rp300. Nah, untuk menghitungnya, kita menggunakan persamaan energi sama dengan daya dikali dengan waktu. Dayanya kita masukin yang satuan kilo ya, karena kan di sini kilo nih. Berarti 2,5 dikali waktunya tadi 24 jam. Ini kita bagusin dulu deh. Waktunya 24 jam ya, atau 24 hours. Nah, berarti 2,5 dikali 24 berapa? 60. Nah, ini KWH-nya adalah 60 KWH. Nah, tinggal kita kali aja. Berarti harganya ya, harga yang dibayarkan adalah 60 KWH dikali 1 KWH-nya 50, berarti dikali 50. Berapa? 6 dikali 5, 30. Ini ada 1, 2. 1, 2, berarti Rp3.000. Statement yang ketiga salah, jadi jawabannya 1 dan 2 yang A. Kita lanjut ke soal nomor 5. Pada sebuah piringan tipis logam dengan R sama dengan 5 cm terdapat lubang kecil yang luasnya adalah 0,25 cm kuadrat. Piringan dipanaskan sehingga R-nya menjadi 5,001 cm. Oh, berarti kita anggap aja misalnya ini R1, ini R2, yang ini berarti A1. Luas lubang menjadi, yang ditanyakan adalah berapa nilai dari A2-nya. Nah, untuk menghitung nilai dari luas ya adik-adik ya, kita menggunakan persamaan dari A0 dikali 1 ditambah beta dikali dengan delta T. Di mana nilai dari A0 ini kita bisa jabarkan menjadi pi R0 kuadrat 1 ditambah beta dikali dengan delta T. Sehingga persamaannya bisa ditulis menjadi A2 per A1 sama dengan yang A2-nya menjadi pi R2 kuadrat 1 ditambah beta dikali delta T
yang A1-nya menjadi pi R1 kuadrat 1 ditambah beta dikali dengan delta T. Nah, kemudian adik-adik, karena di sini nilai pi-nya sama, jadi kita coret aja. Yang ini juga sama. Nah, terakhir tinggal kita tulis ya, persamaannya menjadi A2 per A1 sama dengan R2 per R1 dikuadratkan. Kita masukin ya nilai A1-nya berapa tadi? 0,25. Lalu R2-nya 5,001 ya, 5,001. R1-nya 5. Jangan lupa dikuadratkan. Kita lanjut ke sebelah sini. Jadinya berarti A2 dibagi 0,25. 5,001 dibagi 5 itu hasilnya adalah 1,0002. Kemudian jangan lupa dikuadratkan. Kemudian 1,0002 dikuadratkan dikali dengan 0,25. Hasilnya itu adalah 0,2501. Lalu karena di soal ini satuannya dia dalam bentuk kuadrat, berarti ini kita akarin aja ya. Akarnya berarti 0,5001 kuadrat. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Perhatikan gambar di bawah ini. Nilai RAB adalah berapa ohm? Nah, maksud soal di sini adalah dia menanyakan berapa nilai dari hambatan total pada rangkaian ini. Nah, adik-adik, rangkaian ini adalah rangkaian resistor ya. Di mana untuk rangkaian dari resistor atau rangkaian hambatan itu dia ada 2 buah, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, di mana kalau rangkaian seri itu berarti dia rangkaiannya nggak punya cabang. Jadi kalau digambarin dia bisa seperti ini ya, salah satunya ya. Kita anggap ini R1, ini R2, dan ini adalah R3. Nah, untuk menghitung nilai dari hambatan totalnya pada rangkaian seri, tinggal dijumlahin aja. R1 tambah R2 ditambah dengan R3. Nah, untuk hambatan yang kedua itu adalah hambatan paralel. Kalau rangkaian paralel, dia rangkaian yang memiliki cabang. Misalnya dia seperti ini gambarnya. Nah, dia bercabang-cabang ya. Anggaplah misalnya ini R1, ini R2, ini R3. Untuk menghitungnya, pakai persamaan 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, kalau di soal ini dia merupakan rangkaian campuran dari rangkaian seri dan paralel. Dimana kalau kamu lihat ya adik-adik ya, di soal ini untuk rangkaian yang ini 2 ohm, 2 ohm, dan 2 ohm ini dia merupakan rangkaian seri. Sehingga rangkaian pertama adalah kita menghitung dulu rangkaian seri ini berapa. Atau bisa kita tulis rangkaian seri yang pertama. Oke, langsung aja kita hitung. RS1-nya berarti 2 ohm ditambah 2 ohm ditambah 2 ohm. Hasilnya adalah 6 ohm. Nah, setelah rangkaian seri ini disatukan ya adik-adik ya, dia bentuknya itu berubah. Nah, kakak gambarin ya. Dia kan bersatu tuh. Dia berubah menjadi seperti ini. Nah, dia kayak gini jadinya. Yang ini tadi adalah yang 6 ohm tadi, yang RS1. Nah, sekarang kamu lihat lagi untuk step yang kedua. Ini dihapus dulu kali ya, biar kamu nggak bingung. Nah, step yang kedua. Oh, ternyata yang ini rangkaiannya apa? Iya, rangkaian paralel. Nah, kita sebut sebagai RP1 deh. Atau kita buat RP aja deh ya. Ini kita tulis RP. Nah, kalau untuk menghitung RP itu ya adik-adik ya, atau rangkaian paralel,
kamu bisa pakai persamaan ini kalau misalnya dia lebih dari 2. Tapi karena ini cuma 2 aja, berarti kita bisa pakai persamaan yang ini. RP sama dengan 6 dikali 6 dibagi 6 ditambah 6. 6 dikali 6 berapa? Ya, 36 ya. 36 dibagi 12. Jawabannya berapa? Iya, 3 ohm. Nah, dia berubah lagi nih rangkaiannya. Ini kakak hapus lagi ya. Ini kakak hapus lagi. Nah, ini sudah dia ke rangkaian yang final ya. Mana nih? Nah, ini tadi yang si RP. Berapa nilainya? 3 ohm ya. Nah, ini sudah rangkaian yang terakhir nih. Nah, coba kamu tebak kira-kira apa? Iya, dia rangkaian seri karena dia nggak punya cabang. Nah, ini adalah rangkaian totalnya. Atau kita bisa buat RS2 ya. Nah, di sini kakak tulis bawah aja karena nggak muat. Berarti 5 ohm ditambah 3 ohm ditambah 2 ohm. Hasilnya adalah 10 ohm. Jawabannya adalah yang sebuah benda melakukan getaran harmonis sederhana pada pegas vertikal. Jika getaran memiliki amplitudo 20 cm dan periode 0,2 sekon, maka fungsi getarannya adalah. Nah, jadi adik-adik, persamaan umum untuk getaran bisa dituliskan sebagai Y sama dengan A sinus omega T. Nah, di mana A ini di soal nilainya adalah 0,2 cm. Tetapi di soal dia minta dalam satuan meter. Artinya kita harus mengubah satuan cm ke meter. Caranya adalah kamu langsung aja bagi nilai dari 20 cm dengan 100. 20 dibagi 100 hasilnya adalah 0,2 meter. Langsung aja kamu masukin jadinya 0,2 sinus. Nah, kemudian kita akan mencari nilai dari omega. Untuk menghitung nilai dari omega, kita bisa gunakan persamaan 2pi dibagi dengan periode. Masukin periodenya 0,2. Ini dibagi adik-adik ya, berarti sisanya adalah pi dibagi dengan 0,1. Hasilnya adalah 10pi. Artinya persamaannya adalah 0,2 sinus 10 pi T meter. Jawabannya berarti yang C. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah benda diletakkan 10 cm di depan sebuah lensa konvergen. Artinya ini adalah nilai dari SL atau jarak benda ke lensa, di mana jarak fokusnya adalah 5 cm, sehingga ini adalah nilai dari FL. Sebuah cermin konvergen dengan fokus 5 cm diletakkan ya adik-adik ya, ini harusnya ya 5 cm di belakang lensa. Artinya ini adalah nilai dari SC. Pertanyaannya adalah bayangan akhir benda terbentuk pada posisi berapa? Nah, pertama-tama kakak akan menjelaskan terlebih dahulu ya bahwasanya kalau dikatakan dia lensa konvergen, maka lensa yang dimaksud adalah lensa cembung atau lensa positif. Nah, kemudian kalau cermin konvergen berarti yang dimaksud di sini adalah cermin cekung ya atau cermin negatif. Kemudian kita akan menggambarkan skema untuk soal ini. Ceritanya ini adalah sumbu utama, kemudian ini ada lensa cembungnya. Nah, lensa cembung itu adik-adik dia fokusnya ada 2 ya. Kita anggaplah misalnya ini fokus yang pertama, lalu ini fokus yang kedua. Nah, kita sepakati ya adik-adik, untuk bagian sisi sebelah kanan ini adalah bagian depan lensa, sementara yang di sebelah kiri adalah bagian dari belakang lensa. Kemudian ingat ya, dari sini ke sini jaraknya adalah 5 cm. Kemudian yang ini juga sama. Jaraknya juga 5 cm. Kemudian di soal dikatakan ada benda ya. Bendanya jaraknya berapa tadi? Nih 10 cm. Berarti kita
tuliskan misalnya dia di sini posisinya. Oke. Nah, jarak dari sini ke sini itu adalah 10 cm. Nah, adik-adik, ketika ada sebuah benda ya jaraknya sejauh 10 cm di depan cermin ya, di depan lensa maksudnya, maka bayangan yang terbentuk juga 10 cm di belakang lensa. Artinya nilai dari SL itu akan sama dengan nilai dari S aksen L. Nah, jadi bisa kita gambarkan ya. Kalau 10 cm anggaplah di sini. Sehingga si bendanya itu akan terbentuk di sini. Nah, selanjutnya kita ke cermin. Dikatakan ada cermin konvergen atau cermin cekung yang diletakkan 5 cm di belakang cermin. Berarti 5 cm itu tepat di titik fokusnya. Nah, kita coba gambarin ya. Cermin cekung berarti seperti ini. Oke, sorry ya kalau nggak rapi adik-adik ya. Ini cermin cekungnya. Oke. Nah, benda yang dianggap oleh cermin cekung itu adalah benda yang ini. Karena si bendanya itu terbentuk di belakang cermin, ya. Kalau cermin itu dia posisinya yang belakang ini, depannya yang ini adik-adik ya. Sehingga nilai dari SC atau jarak benda ke cermin itu adalah nilainya negatif. Nah, berapanya tinggal kita kurangin aja. Jarak dari sini ya ke sini itu kan dia 10 cm. Berarti ya udah 10 cm dikurang 5 cm, nilainya adalah 5 cm. Nah, kenapa negatif? Karena inget ya, karena dia posisinya berada di belakang cermin tadi. Nah, terakhir kita akan menghitung bayangan akhir benda itu posisinya di mana. S aksen C-nya itu di mana ya? Kayak gitu ya pertanyaannya ya. Oke, langsung aja. Di sini kita akan hitung dengan persamaan 1 per F sama dengan 1 per SC ditambah 1 per S aksen C. Sehingga bisa kita tuliskan 1 per S aksen C sama dengan 1 per FC dikurang dengan 1 SC. Langsung aja kita masukin nilai dari FC-nya itu adalah 5 cm ya. 1 per 5 dikurang 1 per SC-nya yang ini ya adik-adik ya, negatif 5. Sehingga dia menjadi 1 per 5, negatif dengan negatif jadinya plus 1 per 5. 1 per S aksen C sama dengan 2 per 5. Artinya S aksen C sama dengan 5 per 2, yaitu 2,5 cm. Nah, adik-adik, 2,5 cm itu posisinya adalah di sebelah sini. Oke ya, di sebelah sini 2,5 cm di depan cermin. Kenapa posisinya di depan cermin bukan di belakang ya? Kenapa nggak di sebelah sini 2,5 cm-nya? Nah, jadi adik-adik kakak jelasin sedikit dulu ya supaya kamu lebih paham. Cermin cekung itu dia memiliki nomor ruangan ya adik-adik ya, di mana dari titik O ke F atau titik fokus ini adalah ruang 1, yang ini ruang 2, yang ini ruang 3, dan bagian di belakang cermin itu adalah ruang 4. Ketika ada sebuah benda yang posisinya di ruang 4, maka yang pasti benda tersebut bayangannya akan berada di ruang 1 atau di depan cermin. Nah, makanya 2,5 cm itu dia posisinya di depan cermin. Nah, sekarang kita akan cek jawaban mana yang tepat. Untuk yang A dan C ini pasti salah ya adik-adik ya. Kita lihat untuk opsi yang B dan yang D. Yang B ini dia 2,5 cm di belakang lensa. Nah, lensanya kan yang ini adik-adik ya, belakang lensa itu berarti posisi yang sebelah sini. Nah, 2,5 cm di belakang lensa itu berarti dari sini ke sini. Nah, jawabannya tepat ya adik-adik ya, sehingga jawabannya adalah yang B. Kita lanjut, terdapat dua bola konduktor bermuatan Q1 sama dengan 1 mikrokolom dan Q2 sama dengan 4 mikrokolom, terpisah dengan jarak sebesar 9 cm. Di manakah letak titik muatan jika medan listriknya sama dengan 0?
Jadi step yang pertama kita akan menggambarkan terlebih dahulu untuk muatannya. Kita anggap misalnya yang ini adalah Q1, kemudian yang ini adalah Q2. Jarak di antara mereka adalah sebesar 9 cm. Di soal itu kan dia tuliskan dalam angka yang positif ya adik-adik ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya Q1 dan Q2 adalah muatan positif. Karena medan listriknya sama dengan 0, sehingga kita bisa simpulkan bahwasanya titik tersebut berada di antara Q1 dan Q2. Karena untuk nilai dari medan listriknya itu akan berlawanan. Nah, kita misalkan dari muatan titik ini ke Q1, karena dia muatannya sejenis ya adik-adik ya, sama-sama muatan positif, maka dia akan arahnya ke kanan. Ini adalah nilai dari Q1. Selanjutnya, dari muatan titik ke Q2, karena sama-sama positif, sehingga dia akan arahnya ke kanan atau Q2. Selanjutnya kita tuliskan ya, sigma E sama dengan 0. Yang ke arah kanan vektornya kita buat positif, sementara yang ke arah kiri kita buat negatif. Sehingga menjadi EQ1 dikurang EQ2 sama dengan 0. Selanjutnya kita pindahin EQ2-nya ke kanan, jadinya dia positif. Nah, untuk medan listrik persamaannya itu adalah kaki per R kuadrat. Sehingga ini kita bisa tuliskan kaki 1 per R1 kuadrat yang EQ2 menjadi kaki 2 per R2 kuadrat. Q1 nilainya adalah 1 mikrokolom ya. Kita bisa tuliskan di sini. Kemudian R1-nya itu adalah jarak dari muatan titik ke Q1. Berarti yang ini. Nah, karena kita nggak tahu, kita bisa misalkan sebagai X. Berarti ini X kuadrat. Lalu Q2-nya adalah 4 mikrokolom. Nah, untuk nilai dari R2 itu adalah dari sini ke sini. Ini R2. Nah, untuk mencari nilai dari R2, kita bisa misalkan X ditambah R2 sama dengan 9. Sehingga R2 sama dengan 9 dikurang X. Jangan lupa dikuadratkan. Mikrokolomnya sama-sama kita coret, lalu kita kumpulkan yang sejenis, sehingga menjadi 1/4 sama dengan X kuadrat dibagi 9 dikurang X dikuadratkan. Lalu ini kita akarkan ke dua ruas ya adik-adik ya. Sehingga menjadi 1/2 sama dengan X dibagi 9 dikurang X. Kita kali silang, 9 dikurang X sama dengan 2X. 9 sama dengan 2X ditambah dengan X, 9 sama dengan 3X. Artinya, X sama dengan 9/3, yaitu 3 cm. Nah, 3 cm itu adalah nilai X, di mana X itu posisinya di sebelah dari Q1, ya, atau 3 cm dari Q1. Sehingga jawabannya tepat adalah yang A. Kita lanjut, sebuah tali dipegang oleh orang di bagian ujungnya dan menghasilkan getaran dengan frekuensi 2 Hz. Apabila panjang tali 5 meter dan kecepatan rambat gelombangnya adalah 10 meter per sekon, maka panjang gelombang dan frekuensi getarannya adalah, nah, untuk menghitung nilai dari panjang gelombang, kita bisa menggunakan persamaan dari V sama dengan lambda dikali dengan F, sehingga diperoleh lambda sama dengan V dibagi dengan F. Kita masukin nilai dari V-nya yaitu 10. Nilai dari F-nya adalah 2 Hz. 10 dibagi 2 adalah 5 meter. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari periode. Ini harusnya lambangnya T ya adik-adik ya. Nah, periode itu adalah 1 per frekuensi. Frekuensinya kan tadi 2 ya, berarti 1/2 yaitu 0,5 sekon. Jawabannya berarti 5 meter dan 0,5. Oh, berarti yang C. Sebuah pipa U diisi air sehingga permukaan air di kedua kakinya sama tinggi. Kita gambarkan dulu pipa U. Ini pipa U-nya diisi air sama tinggi kata dia ya, berarti anggaplah seperti ini nih awalnya. Kemudian
Udara di salah satu kaki diberi tekanan P sehingga permukaan air di kaki itu 1 cm lebih tinggi daripada permukaan air di kaki yang lain. Nah, jadi adik-adik, biasanya kalau soal di pipa U itu, dia tekanannya diberikan di sebelah sini sehingga yang naik itu di sisi yang lainnya. Biasanya seperti itu soal-soal. Nah, sehingga nanti untuk tekanannya itu dia bertanda positif. Nah, tapi di soal ini dia agak berbeda. Jadi yang diberi tekanan itu adalah di sisi sebelah kiri dan air yang naik pun juga di sisi sebelah kirinya, sisi sebelah sini. Nah, sehingga nanti tekanannya akan bertanda negatif. Nah, langsung aja kita hitung berapa sih besar dari tekanan hidrostatisnya. Di sini kita gunakan persamaan dari rho GH, di mana rho itu adalah nilai dari massa jenis fluidanya. Air itu kalau disalini massa jenisnya adalah 1 gram per cc. Nah, di mana 1 gram per cc itu setara dengan 1000 kg per meter kubik. Berarti langsung aja kita tulis 1000 dikali G-nya adalah 10 ya standarnya. Atau di soal ini juga ada nih 10. Lalu hanya adalah 1 cm. 1 cm itu setara dengan 0,01. Ini kita kaliin, dapatnya berarti 10.000 dikali 0,01. Nah, cara cepatnya adalah gini aja sih adik-adik. Ini kan ada 2 angka setelah koma. Berarti nolnya kita hapus 2 buah. Sisanya adalah 100. Berarti jawabannya yang A. Kita lanjut. Sebuah gelombang merambat melalui tali sepanjang 2 meter dengan kecepatannya 20 meter per sekon. Jika frekuensi gelombangnya 10 Hz, maka panjang gelombangnya adalah yang ditanyakan nilai dari lambda. Ini mirip ya adik-adik ya, seperti soal yang sebelumnya. Oke, kakak tulis ulang aja ya. Persamaannya kan tadi V sama dengan lambda dikali F. Berarti lambdanya adalah V dibagi dengan F. V-nya masukin 20, F-nya adalah 10. Jawabannya berarti 2 meter atau 2,0 meter. Sebuah pegas digantungkan secara vertikal setelah diberi beban. Panjang pegas itu bertambah sebesar L. Kemudian beban ditarik sedikit ke bawah dan dilepaskan, sehingga bergerak naik turun dengan frekuensi 10⁵ per pi Hz. Jika besar percepatan gravitasi di tempat itu adalah 10 meter per sekon kuadrat, L sama dengan titik-titik sentimeter. Nah, jadi adik-adik, untuk mengerjakan soal ini, kita bisa kembali menggunakan persamaan yang kemarin ya. Persamaan yang T sama dengan 2pi akar L per G. Nah, jadi kalau kemarin kakak jelasin, jembatan keledai itu adalah tolong. Ini T, ini O, L, ini N, ini G, kayak gitu. Nah, karena yang di soal ini yang ditanyakan adalah frekuensi, dan frekuensi itu adalah 1 per periode, sehingga persamaan yang ini bisa kita buat jadi 1 per 2pi dikali akar G per L. Nah, langsung aja ya kita masukin. F-nya adalah 10 akar 5 per pi, kemudian kita masukin G-nya 10, L yang ditanyakan ya. Lalu ini bisa kita bagi pi-nya, kemudian 2-nya kita pindah ke ruas kiri jadi kali. Kemudian kita kuadratkan ke dua ruas. 10 dikali 2 adalah 20, berarti 20 akar 5 dikuadratkan sama dengan yang sebelah kanan langsung aja ya, jadinya 10 per L. Yang ini berarti 20 kuadrat 400 dikali 5 sama dengan 10 per L. Ini kita coret sehingga diperoleh L sama dengan 1 per 40 dikali dengan 5. 1 dibagi dengan 40 dikali 5 adalah 200. Nah, ini satuannya adalah meter ya adik-adik ya. Jadi kalau kita mau ubah ke sentimeter,
Caranya tinggal dikali aja dengan 100. Ini dicoret, dapatnya berarti setengah sentimeter. Setengah sentimeter itu setara dengan 0,5 cm. Jawabannya adalah yang D. Dua partikel bermuatan berjarak R satu sama lain dan terjadi gaya tarik-menarik sebesar F. Artinya ini adalah R1, yang ini adalah F1. Jika jarak antara kedua muatan dijadikan 3R, maka besar gaya tarik-menarik sekarang adalah... Nah, jadi adik-adik, untuk mengerjakan soal ini, kita langsung aja menggunakan persamaan dari F1 per F2 sama dengan R2 per R1 dikuadratkan. Kita masukin F1-nya F, F2 yang dicari, lalu R2-nya adalah 3R, R1-nya R. Ini kita coret. F dibagi 2F sama dengan 9. Artinya F2 sama dengan 1/9F. Jawabannya adalah yang C. Seorang mendorong meja dengan kecepatan yang konstan. Konstan itu artinya dia tetap ya, atau tidak berubah. Maka dapat disimpulkan dia tidak menggerakkan atau melakukan gaya. Ini jelas-jelas salah ya adik-adik ya, karena dikatakan orang tersebut mendorong meja. Nah, kalau misalnya dia mendorong meja, maka ada gaya yang diberikan pada meja tersebut. Yang kedua, jika lantai licin, maka usahanya sama dengan 0. Nah, untuk usaha persamaannya adalah F dikali dengan S, di mana F itu rumusnya adalah M dikali dengan A. Nah, untuk nilai A, dalam kasus ini dia nilainya sama dengan 0. Kenapa? Karena ketika benda dia bergerak secara konstan, maka tidak ada perubahan kecepatannya. Atau dengan kata lain, percepatannya sama dengan 0. Nah, kalau 0 dikalikan dengan M dan dengan S, tentu aja hasilnya sama dengan 0. Sehingga statement yang tepat adalah yang B. Kita lanjut. Terdapat dua zat, air dan es, yang bermassa sama-sama 500 gram. Dimasukkan ke dalam bejana yang tekanannya dipertahankan 1 atm. Ini kita tulis ya, MS sama dengan M air. Dan suhunya dipertahankan 0 derajat Celcius. Maka apa yang terjadi pada masanya? Nah, karena di soal ini dikatakan suhunya tetap dan tekanannya juga tetap, maka masanya juga akan tetap. Sehingga jawabannya tepat adalah yang C, 500 gram air, 500 gram es. Berikut ini data kependudukan suatu wilayah selama 6 tahun. Berdasarkan data tersebut, maka persentase pertumbuhan kependudukan per tahun selama rentang waktu tersebut adalah... Nah, jadi adik-adik, untuk menghitung berapa persentasenya, di sini kita bisa menggunakan persamaan dari PP sama dengan PT dibagi dengan P0 pangkat 1/N dikurang 1, kemudian kita kalikan dengan 100. Nah, di mana adik-adik nilai dari PT itu adalah untuk jumlah penduduk untuk waktu T atau waktu yang terakhir ya. Di sini kan 2017 itu jumlahnya adalah 159. Kalau yang P0 itu berarti jumlah awalnya, yaitu 2011 sebesar 100 jiwa. Lalu kita bagi dengan 1/N. N itu adalah rentang waktunya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Berarti 1/6 dikurang 1, kemudian kita kalikan dengan 100. 159 dibagi dengan 100, hasilnya berapa? Iya, hasilnya adalah 1,59, lalu pangkat 1/6 dikurang 1 dikali dengan 100. 1,59 pangkat 1/6 hasilnya adalah 1,078.
Lalu kita kurangkan dengan 1, hasilnya adalah 0,078. Kemudian kita kalikan dengan 100, maka hasilnya adalah 7,8%. Nah, karena di option ini nggak ada, berarti kita bulatkan menjadi 8,0%. Jawabannya adalah yang A. Sebuah kumparan kawat dengan lilitan sebanyak 400, fluk magnetiknya berubah dari 0,8 Weber menjadi 1 Weber dalam waktu 0,1 sekon. Berapa GGL induksinya? Nah, untuk menghitung nilai dari GGL induksi, kita gunakan persamaan negatif N delta P dibagi dengan delta T. Kita masukin N-nya 400, delta P itu adalah selisih dari P2 atau flux yang terakhir dikurang dengan flux yang pertama. P2-nya adalah 1 dan P pertamanya adalah 0,8, hasilnya adalah 0,2. Berarti 0,2 kita bagi dengan 0,1. Ini hasilnya berarti 2 ya, negatif 400 dikali 2 adalah negatif 800 volt. Nah, perlu ada diketahui bahwasanya tanda negatif ini hanya menunjukkan bahwasanya arus atau GGL induksi yang dihasilkan itu berlawanan dengan arah GGL induksi yang sebenarnya. Sehingga jawabannya adalah yang C. Sebuah bola ditarik vertikal ke atas oleh tali dengan kecepatan tetap yaitu 1 meter per sekon. Ketika bolanya 4 meter dari lantai, tali tersebut putus. Bola akan menyentuh lantai setelah titik-titik-titik sejak tali putus, di mana percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon pangkat 2. Kita anggaplah misalnya ini ada lantai, kemudian ini ada bola yang dia itu bergerak vertikal ke atas. Nah, anggaplah ini bolanya dia gerak ke atas ya. Setelah sampai di titik ini, misalnya di sini ya, kita anggap 4 meternya di sini. Talinya itu dia putus. Nah, pertanyaannya adalah berapa waktu yang diperlukan? Jadi adik-adik sebenarnya untuk mengerjakan soal ini tuh dia bisa beberapa cara. Cuman karena cara yang lainnya itu terlalu panjang, jadi kakak jelasin cara yang ini aja ya. Nah, di sini kita akan gunakan persamaan dari H sama dengan V0T minus setengah GT pangkat 2. Nah, di mana hanya itu adalah nilainya negatif 4. Nah, kenapa negatif 4? Karena kita ambil patokannya itu kan di sini nih ya. Nah, kalau misalnya nolnya di sini, karena dia di bawah 0, berarti nilainya adalah negatif. Langsung aja kita masukin V0-nya 1, kemudian T yang kita cari, G-nya 10, dan dikali lagi dengan T pangkat 2. Diperoleh negatif 4 sama dengan T dikurang 5 T pangkat 2. Kita pindahin ke ruas sebelah kiri, jadinya 5T pangkat 2 dikurang T dikurang 4 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan angka atau persamaan yang di atasnya ini, diperoleh 5T plus 4 T min 1. Dari pemfaktoran yang pertama diperoleh 5T sama dengan minus 4 atau T sama dengan minus 4 per 5. Dari pemfaktoran yang kedua diperoleh T sama dengan 1 sekon. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwasanya untuk waktu adalah besaran skalar dan nggak mungkin waktu itu dia hasilnya negatif. Sehingga yang ini pasti salah dan jawabannya tepat adalah yang 1 sekon. Seseorang mempunyai jarak baca dengan jelas pada jarak 50 cm. Artinya, ini adalah titik dekat mata atau disingkat dengan PP. Jarak baca normal adalah 30 cm. Kekuatan lensa yang harus digunakan adalah, yang ditanyakan adalah berapa nilai dari P-nya. Nah, adik-adik, ini termasuk ke dalam materi mengenai optik ya. Lebih tepatnya mengenai gangguan pada mata. Nah, untuk yang pertama, kakak akan jelasin dulu untuk kondisi mata normal. Untuk kondisi mata normal,
titik dekat matanya atau punktum proksimumnya itu adalah di 20 cm. Sementara titik jauh mata atau punktum remotumnya nilainya adalah tak hingga. Yang kedua, kakak akan menjelaskan untuk gangguan mata ya. Nah, yang pertama, gangguan matanya adalah rabun jauh atau miopi. Nah, kalau misalnya dia rabun jauh, artinya penderita tidak bisa melihat dengan jelas benda yang jaraknya jauh. Artinya, punktum remotumnya atau jarak terjauhnya itu dia kurang dari tak hingga. Nah, kemudian penderita rabun jauh ditolong dengan menggunakan lensa cekung ya atau lensa negatif. Nah, kemudian untuk mengetahui besar dari kekuatan lensa yang digunakan, di sini kita gunakan persamaan P sama dengan 100 F. Nah, yang kedua, kakak akan menjelaskan untuk gangguan mata, yaitu rabun dekat atau dikenal dengan hipermetropi. Hipermetropi ini dialami orang-orang yang sudah lanjut usia atau yang sudah tua, di mana penderitanya sudah tidak bisa lagi melihat dengan jelas benda-benda yang letaknya dekat. Nah, sehingga nilai dari punktum proksimumnya atau titik dekat mata itu lebih dari 25 cm. Penderita hipermetropi biasanya ditolong dengan menggunakan lensa cembung atau lensa positif. Nah, di mana nanti kekuatan lensanya bisa dihitung dengan menggunakan persamaan P sama dengan 100 dibagi SN dikurang 100 dibagi dengan PP. Oh ya adik-adik, ini ada kesalahan ya, kakak lupa tadi. Karena kan dia lensa cekung, berarti ini harusnya negatif. Persamaan ini kamu gunakan apabila nilai dari F, SN, dan PP-nya itu satuannya dalam sentimeter. Jadi kalau misalnya dia satuannya meter, angka di atasnya ini nggak usah 100, tapi gunakan angka 1 aja, kayak gitu. Oke ya, kita lanjut. Nah, jadi adik-adik kira-kira dari penjelasan tadi, soal ini termasuk ke penderita yang mana? Apakah rabun jauh atau rabun dekat? Ya, benar ya, dia penderita rabun dekat. Kenapa? Karena titik dekat matanya itu lebih dari 25 cm. Nah, langsung aja di sini kita akan menghitung berapa besar dari kekuatan lensa yang digunakan oleh penderita. Kita masukin ya, 100 dibagi SN-nya adalah 30 dikurang PP-nya adalah 50. 100 dibagi 30 berarti 3,3. Yang ini 2, berarti hasilnya adalah 1,3 dioptri. Jawabannya yang D. Kita lanjut soal nomor 2. Sebuah benda di dasar bidang miring licin yang kemiringannya adalah 30 derajat. Artinya ini adalah nilai dari theta. Benda itu diberi kecepatan awal sehingga bergerak naik pada bidang miring sejauh 1 meter. Ini nilai dari S sebelum mulai bergerak turun. Jika G sama dengan percepatan gravitasi, maka kecepatan awal benda adalah di mana nilai dari sin 30 adalah 0,5 dan cos 30 adalah 0,5 akar 3. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita akan membuat diagram gaya yang bekerja pada benda terlebih dahulu. Anggaplah ini misalnya bidang miringnya ya, kemudian ini ada bendanya. Oh, nggak bisa, entar kita buat manual aja ya. Ini bendanya. Oke. Nah, kemudian kita buat diagram gayanya. Yang pertama itu ada gaya berat ya. Sorry, ini ada gaya berat. Arahnya ke bawah, kemudian gaya berat ini diproyeksikan lagi ke sumbu X dan ke arah sumbu Y. Ke sumbu X nilainya W sin theta, ke sumbu Y berarti W cos theta. Nah, selanjutnya kita akan menghitungnya. Di sini kita menggunakan konsep dari hubungan antara usaha dan energi. Nah, jadi adik-adik sebenarnya untuk mengerjakan soal ini kamu bisa menggunakan konsep yang lain ya.
Bisa nanti menggunakan konsep hukum Newton dan gerak lurus, bisa menggunakan konsep hukum kekekalan energi mekanik. Nah, tapi di soal ini kakak akan bahas menggunakan konsep dari hubungan antara usaha dan energi, di mana W sama dengan delta EK. W-nya adalah sigma F dikali S, delta EK-nya adalah setengah M VT kuadrat dikurang dengan V0 kuadrat, di mana sigma F adalah resultan gaya yang bekerja pada benda. Di soal ini, benda bergerak pada sumbu X. Sumbu X-nya kan berarti yang ke arah sini ya. Nah, sehingga gaya yang bekerja adalah W sin theta. Nah, selanjutnya kita akan menentukan arahnya, apakah dia searah gerak benda atau berlawanan dengan gerak benda. Dikatakan di soal bahwasanya benda tersebut naik, berarti dia arahnya ke atas. Karena arah dari W sin theta berlawanan sama gerak benda, sehingga dia bertanda negatif. Kita tuliskan negatif W sin theta, kemudian dikali S sama dengan setengah M VT kuadrat dikurang dengan V0 kuadrat. Lalu W itu kita pecah ya menjadi M dikali G, yang ini masih sama, setengah M VT pangkat 2 dikurang V0 pangkat 2. Lalu M-nya kita coret, G-nya tetap ya, biarin aja, sin 30 derajat, S-nya tadi dikatakan 1 ya, S-nya 1 meter, nah yang ini tadi, dikali 1 sama dengan setengah. Nah, VT-nya ini adalah kecepatan pada saat T, di mana di soal dikatakan bahwasannya sebelum mulai bergerak turun. Nah, artinya pada saat dia sudah sampai di titik ini ya adik-adik ya, pada saat dia sudah menempuh jarak sejauh 1 meter, sebelum bendanya turun dia akan diam. Nah, karena diam maka VT-nya dia bernilai sama dengan 0. Ini kita masukin ya, sin 30-nya adalah 0,5. Atau kita tulis setengah ya, dikali 1 berarti tetap setengah. Kemudian ini setengah dikali 0 dikurang V0 kuadrat, berarti min V0 kuadrat. Ini sama, kita coret aja, minus sama minus juga sama. Kita dapatnya berarti V0 kuadrat sama dengan G, kita akarin kedua ruas, dapatnya berarti V0 sama dengan akar G, jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 3. Sebuah bandul memiliki panjang tali 1 meter. Jika bandul digerakkan dengan amplitudo 5 cm, maka frekuensi bandul adalah... Nah, jadi adik-adik, untuk soal ini kita menggunakan konsep dari osilasi ya. Nah, dimana untuk persamanya sendiri, kakak itu selalu ingat persamaan T sama dengan 2pi akar L per G. Nah, kalau disingkat itu ya, nih jembatan keledai versi kakak sendiri, itu kita bisa singkat dengan tolong. Walaupun agak-agak nyambung ya, tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya kamu bisa buat jembatan keledai versi kamu, ya silahkan ya adik-adik ya. Nah, jadi caranya ini T, udah 2pi ini O, ini L, ini G. Jadi kayak pernya itu jadinya N kayak gitu. Nah, di mana ya konsep dari frekuensi itu adalah 1 per periode. Nah, ya udah kamu tinggal balikin aja. Berarti kan 1 per T tuh, ya udah 2pi-nya dijadiin ke bawah jadi 1 per 2pi. Kemudian L per G-nya jadinya G per L. Tinggal kita masukin nilainya, berarti 1 per 2pi. Akar G-nya 10 ya, yang ini. L-nya 1 meter, yang ini nih. Oke, dapatnya berarti 1 per 2pi akar 10 atau akar 10 per 2pi. Jadi jawabannya yang B.